يقول الله تعالى في كتابه المبين وهو sepeninggal Nabi dilanjutkan kemudian oleh para sahabat. 4 sahabat yang masyhur yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Pertama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu saat murid beliau pernah bilang begini, wahai ayah, engkau adalah sahabat yang akhir seluruh apa yang dilakukan Nabi engkau dilakukan, kecuali ada satu hal yang belum pernah kau lakukan, memberi makan yang bukan pasangan itu cerita yang digaris bawahi berarti sehingga hampir seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah belum pernah ditinggalkan. Beliau dikenal dengan As-Siddiq karena peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi selesai menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang ditulis kemudian oleh Imam Ad-Dardir dalam kitabnya Qissatul Mi'raj, itu kemudian Sayyidina Abu Bakar katakan, shadaqta ya Muhammad, engkau benar. Sehingga sejak saat itu beliau pun dikenal dengan As-Siddiq. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar salah satu khalifatu Rasulullah, pengganti dari Rasulullah. Dan sahabat saat itu menganggap bahwa karakter, sifat, kelakuan, ucapan, perbuatannya Sayyidina Abu Bakar tidak terlalu jauh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dari masa Sayyidina Abu Bakar ini sudah ada perintah sebetulnya untuk menuliskan Al-Quran. Dikumpulkannya Al-Quran dari beberapa tulisan para sahabat, di batu, di daun, di kulit-kulit onta, kulit kambing dan sebagainya. Namun belum lengkap saat itu, nanti lengkapnya di masa Utsman bin Affan. Hadirin, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah nggak lama, cuman 2 tahun lebih dikit lah. Di masa beliau yang paling sulit mereda orang-orang yang mengaku nabi. Salah satunya nabi yang paling dikenal itu Musailamah Al-Kadzdzab. Saya pernah sampaikan sejarah ini beberapa waktu lalu. Kalau sudah ada kurang lebih 70 orang atau lebih dari itu sebagian pendapat yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau sampai jumlahnya itu sudah sesuai dengan itu, berarti kiamat nggak jauh lagi, kiamat nggak lama lagi. Kalau nggak salah sampai tahun ini kurang lebih tinggal 2 atau 1 lagi yang ngaku nabi. Siapa yang mengaku silahkan. Biar kiamat nggak lama lagi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang diperangi pula di masa Sayyidina Abu Bakar, ada orang yang mereka cuma mau sholat tapi nggak mau zakat. Mereka cuma mau sholat tapi nggak mau zakat. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar kasih keputusan
tegas kepada mereka bagi orang yang cuma mau sholat tapi nggak mau zakat diperangi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah tanya ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, sifli hasanati Umar." Wahai Jibril, jelaskan kepadaku tentang sifat-sifatnya Sayyidina Umar. Apa kata Jibril? "Lau kanatil biharu midada wasyajaru aqlama lama hasartuha." Kalau saja lautan itu dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan penanya, itu untuk nulis kebaikan Umar nggak bakal kecatat. Saking banyaknya kebaikan Umar. Terus kata Nabi, wasifli Hasan bin Abi Bakar. Ceritakan kepada aku tentang bagaimana sifatnya Sayyidina Abu Bakar. Lalu kata Jibril alaihi salam, Umar hasanatun min hasanati Abu Bakar. Umar adalah salah satu kebaikan dari beberapa kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi kalau kalau Umar sebegitu banyaknya kebaikan, lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, ngitung kebaikan Umar nggak kehitung. Saat ditanya bagaimana kebaikan Abu Bakar, maka kata Jibril, itu Umar yang segitu banyaknya kebaikan itu cuma salah satu dari kebaikannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para khulafaur rasyidin ini kan estafet kasih uswah. Ketika Rasulullah telah tiada, kemudian sampai ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar memerintah 2 tahun lebih, digantikan kemudian oleh siapa? Umar. Umar biasa kita sebut Al-Faruq, ya, orang yang mampu membedakan, tegas membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dengan yang batil. Atau kalau dalam bahasa doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil ya batil, yang benar ya benar, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu, dan yang batil tunjukkan kepada kami bahwa itu batil, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar luar biasa. Kalau memang beliau katakan sesuai dengan hukum, bukan karena ego, ini nggak benar dikatakan nggak benar. Ya. Qulil haqqa walau kana murra. Ucapkanlah yang benar, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Ya, zaman sekarang lebih banyak ucapan pahitnya ketimbang benernya. Ya, ketimbang benernya lebih banyak pahitnya. Ya, adalah subhanahu wa ta'ala. Padahal Umar juga salah satu pemimpin. Meski di masa itu Sayyidina Umar nggak disebut khalifah, sebagian sahabat nggak sepakat kalau Umar dikatakan khalifah. Kenapa? Umar keras, Rasulullah lembut. Ya. Umar tegas, Rasulullah lembut. Maka sebagian besar sahabat menyebutnya Amirul Mukminin. Walaupun di awal mereka menyebutnya bukan Khalifatul Rasulullah, tapi Khalifatul Rasulullah, pengganti dari penggantinya Rasulullah SAW, pengganti dari penggantinya Rasulullah, artinya pengganti dari Abu Bakar. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, Umar meski memerintahnya juga cuma 10 tahunan lah. Turki sempat dikuasainya baru beberapa tahun, 3 tahunan kurang lebih. Itu sudah dikuasai oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar begitupun sebagaimana tadi disampaikan malaikat Jibril alaihi salam, kebaikannya luar biasa. Yang pernah manggul beras dari gudang untuk diberikan kepada rakyatnya Umar. Ya. Kalau sekarang kan gak manggul beras, belusukan doang, belusukan. Ya. Cuman apa? Belusukan, kagak bawa beras bisa. Ya. Orang ditelongok doang, pada mampus orang. Yang ada subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai-sampai beliau nyamar.
nggak menunjukkan dirinya seorang pejabat, tidak. Ya, ngumpet-ngumpet. Sampai ada orang yang nggak ngenalin itu Sayyidina Umar. Saya pernah ceritakan bagaimana Umar waktu saat beliau bersihin selokan, bahasa kita selokan. Kemudian ada gubernur, ya, bersihin got kita mah ya. Nah, ada gubernur pakaian bagus dengan kuda mahal, kemudian nyamperin nih si Umar, Sayyidina Umar. Saya mau ketemu dengan presiden, bahasa Khalifah. Ya. Kemudian bisa tahu di mana tempatnya, ayo ikut saya, ikut. Sampai kemudian di tengah jalan itu yang pakai kuda bilang, ini saya mau ke rumah presiden, bukan ke rumah orang biasa. Iya, ini jalannya, tapi masa rumahnya kayak begini jalannya? Karena jalannya begitu. Ya, enggak, ya katakanlah kalau zaman sekarang akses mobilnya nggak masuk, begitulah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Pasaran tanahnya kurang tapi mahal begitu. Ya. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Umar masuk sebentar, kemudian keluar lagi, saya Umar. Loh, yang tadi juga iya. Sampai akhirnya di gubernur, sebagian riwayat mengatakan dia menjual kudanya, melepaskan pakaian kemewahannya, kemudian seluruh penjualannya diberikan pada fakir miskin di Madinah. Itu mencontoh daripada Khalifah Rasulullah SAW. Ya. Umar nggak pernah korupsi, tapi pernah dituduh korupsi. Ini kan sekarang pejabat jelas korupsi, tapi ngakunya nggak korupsi. Iya nggak? Umar pernah dituduh korupsi. Kenapa? Saat ada hadiah, ya, sebagian besar ini masyarakat Madinah dikasih kain satu-satu. Nah, kemudian dibuat pakaian masing-masing dari kain itu. Nah, sebagian mereka menganggap Umar pasti korupsi. Kenapa? Sebab Umar paling tinggi. Sayyidina Umar itu sahabat paling gede. Kalau naik kuda, kakinya itu dilepas, nyengser ke tanah. Saking tingginya bisa. Pakai saya. Sama kayak Bang Martin. Ya, nyengser orang dia naik di bawah. Banyak kambing. Itu Masya Allah. Jadi kalau dulu di masa Rasulullah, kalau mau nyari Umar gampang. Paling gede kalau ada kerumunan sahabat jalan, paling tinggi itu Umar. Sekali tampol dobrak orang. Ya, Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Hamzah jagoan. Kalau dia datang pasar sepi. Ya, saking galaknya Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Sayyidina Umar sama, siapa yang berani sama beliau? Dalam arti kalau udah bulat berantem, udah nggak bakal satupun menang lawan Umar. Saking memang satu gede, orangnya cekatan, kan ada juga gede goblok ada ya. Masyaallah. Ya, Masya Allah, ya. Sampai Umar pernah mau minjem duit, dia tulis surat kepada bendahara lah, katakan, saya minjem duit. Terus di situ dituliskan juga akan saya ganti dalam waktu sekian. Waktu itu disebut kurang lebih sekitar 2 mingguan lah. Terus ada balasan surat itu, wahai Umar, uang yang kau pinjamkan akan diberikan. Tapi ketika engkau sampaikan bahwa itu akan diganti 2 minggu setelahnya, adakah jaminan engkau masih hidup di 2 minggu itu? Kemudian padahal Umar itu pinjam uang untuk anaknya. Sampai Umar akhirnya balas surat kembali, nggak jadi dah minjemnya. Itu kalau kita kan tambahin lagi dari kita. Hadirin yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tanggung mati udah gitu. Ya. Masyaallah hadirin subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Umar wafat di usia 60-an juga. Ya, sebagian sejarawan mengatakan 63 tahun. Karena 63 tahun Rasulullah, 63 tahun Abu Bakar, 63 tahun Umar, 63 tahun Sayyidina Ali, 82 tahun Sayyidina Utsman.
Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini termasuk memerintah lebih panjang dari para khalifah sebelumnya. Sayyidina Utsman bin Affan termasuk salah satu pengusaha sukses. Ya, pengusaha sukses. Beliau itu Masya Allah, kalau bicara sedekah, infak dan sebagainya luar biasa. Ya, luar biasa Sayyidina Utsman. Begitu dermawannya. Sampai-sampai ketika sampai di Madinah itu selesai waktu hijrah. Sayyidina Utsman cuma nggak tanya di mana saya harus tinggal, gitu. Tetapi yang ditanyakan pasar terdekat di mana. Karena beliau tahu, karena beliau pembisnis, ya, mana letak-letak yang strategis untuk berbisnis itu Sayyidina Utsman sampai sebegitu. Begitu mudahnya beliau untuk, ya luar biasa, banyak keberkahan yang beliau dapat. Walaupun Sayyidina Utsman dianggap ya sebagian pengkritik sejarah, beliau dianggap orang yang nepotisme, ya nepotisme dalam pemerintahan. Karena dari Bani Umayyah ini banyak ditempatkan di jabatan-jabatan penting, walaupun sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempatkan oleh Sayyidina Utsman adalah orang-orang yang ahli di bidangnya juga sebetulnya. Cuman kebetulan nasabnya nggak jauh dari Sayyidina Utsman. Ma'asyiral hadirin, Sayyidina Utsman disebut Dzunurain. Apa namanya? Dzunurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Karena pernah menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ya, kalau nggak salah Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Ruqayyah binti Muhammad dengan Ummu Kulthum binti Muhammad SAW. Maka disebut dengan Dzunurain. Yang terakhir Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kata Nabi, ana Madinatul ilm wa Aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Saking alimnya Sayyidina Ali. Beliau memerintah nggak lama karena Ramadan dibunuh ya oleh siapa itu, orang Persia, orang Yahudi lah bahasa sekarang. Jadi orang Yahudi itu demen sama musuhin ulama itu demen. Ya, jadi kalau ada orang yang musuhin ulama itu Yahudi. Ya, pasukan apa? Yahudi. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu disebut karamallahu wajhah karena wajahnya mulia. Kenapa mulianya? Alim. Terus Sayyidina Ali disebut karamallahu wajhah, tidak pernah beliau melihat auratnya sendiri. Kemaluannya sendiri belum pernah. Kita lihat dipajang ya, kemaluan orang ongkoh kita ya, Sayyidina Ali itu nggak pernah. Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu ingat betul kayak saya bilang gitu, santri kalau mau cerdas otaknya, gampang hafalnya, itu jangan lihat kemaluannya. Itu dulu guys yang ngomong gitu. Ya, itu tahadduts binikmah saya ikuti. Ya. Walaupun dulu kan namanya santri kan gatal pasti itu ya. Wah, budik itu the good of the dicks. Budik itu mesti. Ya. Itu kan kalau pas lebah itu budik kita puter-puter enak banget. Bener-bener ini bicara santri ya. Ya Allah ya Rabbi ya, subhanallah. Walaupun pas Abu itu pada ngelocok gitu ya. Padahal lah mama kira. sensor Iya, lupa saya dengan mama bodoh amat. Hadirin Allah. Ini kan ngomongin santri ya. Tapi udah kalau gitu mah udah mulus bener, nggak percaya. Ya ada Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya. Sayyidina Ali nggak pernah lihat itu. Termasuk Sayyidina Ali belum pernah dari kecil itu nyembah berhala, belum pernah. Sebab salah satu sahabat dari kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia mau sholat subuh dibunuh. Pantas orang sini mau subuh malas-malas banget ya. Takut dibunuh kali ya.
Allah ya Rabb. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. 4 sahabat punya karakter masing-masing. Ya. Artinya, saudara, hidup kita Allah kasih dengan karakter kita yang berbeda-beda. Ya. Ada orang yang ngambekan, ada. Ada nggak? Ada, kamu banyak. Ada orang yang gampang buat kesinggung ya, yaitu rombongan dia itu Pak. Ya. Ada orang yang dibilangin cuek aja ada. Ya. Mengpala batu. Ya kan ada ya, subhanahu wa ta'ala. Namun apapun itu jangan sampai kita lupa siapa diri kita. Siapa sih diri kita? Tadi guru kita udah nyampein tuh surah An-Nas. Apa artinya An-Nas? Manusia. Ya. Tapi jangan kemudian manusia itu betul-betul cuman itu orang manusia yang sering lupa, bukan. Manusia itu haruslah jadi makhluk yang abid, yang menjadi hamba Allah, Abdullah. Berarti ada tugas buat setiap kita, apapun siapapun kita, karakternya kayak apapun kita, ada tugas kita. Pertama, ibadah pada Allah. Baik ibadah yang mahdoh, ghairu mahdoh. Ibadah yang langsung kepada Allah atau ibadah yang kepada manusia. Ini penting. Sebab ini jadi apa namanya? Kalau ibarat kata Nabi, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwir. Tidaklah seorang meninggal dunia itu seperti orang yang tenggelam, maka setidaknya orang tenggelam itu butuh pegangan untuk dia apa namanya? Selamat. Ya berarti kita kalau hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, kita punya pegangan. Pasti kita tenggelam, orang meninggal pasti tenggelam. Tapi kalau sudah ada penolongnya itu lebih enak. Ya, subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mati baru ketemu, jangan. Ya, baru ketemu dia udah pada mampus nih, subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral hal subhanahu wa ta'ala, ini malam ini kita lagi nyusun tali kita untuk nanti kita bisa tarik saat kita kalau garis seperti orang yang tenggelam. Kapan? Saat kita sudah meninggal dunia itu kayak orang tenggelam. Maka ini malam kita insya Allah dikit-dikit nyusun talinya. Hadirin, tali yang kokoh itu tali yang terus menerus nyambung, ya enggak? Ya enggak? Ya. Tali yang tepok itu ntar nyambung, ntar kagak, itu tepok tuh tali. Ya, kita mau tarik kagak bakalan kena, udah pasti tenggelam juga. Mana yang tepok? Yang ngajinya malas tuh yang tepok. Ada nggak yang ngajinya malas? Ya, itu punya tali tepok. Ya, jangan pakai ditolong ntar. Ya, Masya Allah, hadirin rahmati Allah. Man kemarin emang Rabu kemarin saya nggak datang sih ya. Kemarin tepok itu ya. Habis saya pikir saya ngejar waktu, agak kejar gitu ya. Ini membela diri aja nih. Masyaallah hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo contoh, kalau nggak sanggup contoh nggak sanggup contoh Rasulullah, contoh para sahabat. Berat contoh para sahabat, contoh para tabi'in. Berat contoh para tabi'in, contoh tabi'inat tabi'in. Berat contoh tabi'inat tabi'in, contoh para ulama. Berat contoh para ulama, contoh orang yang rada-rada baik. Rada-rada baik. Berat contoh orang yang rada-rada baik, mampus aja. Ya, tiba rada-rada baik agak nyambung juga kan, kebangetan ya. Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, terutama buat saudara-saudara kita nih ya, karena memang ini lagi banyak yang kena COVID. Ini jangan juga diremehkan atau dicuekin, jangan, dalam arti tetap jaga kesehatan kita. Ya, saya seringkali sampaikan wudu, seringin wudu, batal wudu lagi, itu nggak ada ruginya. Ya, air kita, ya tiba muter dikit doang, gitu-gitu doang kan nggak apa-apa ya, sebentaran doang wudu. Tuh, berwudu aja malas, bagaimana ibadahnya yang lain gitu ya. Subhanahu wa ta'ala. Wudu pakai malas, bagaimana ibadah yang lain, apalagi suruh baca Quran sehari 30 juz atau sejuz aja, langsung wudu aja dah. Ya, bangun tidur wudu, mau tidur wudu,
Ya mau makan, cuci tangan aja dulu. Ya subhanahu wa ta'ala ya. Jadi banyakin wudu, insya Allah terhindar kita dari penyakit. Yang lahir ini al-fatihah. Alhamdulillah ada iya kan aku. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Satu lagi saya minta Al-Fatihah buat pesantren ya, yang di Taman Mini atau yang di Depok atau juga yang di Jonggol, karena tahun ini yang di Jonggol sudah mulai aktif, sudah ada insya Allah 98 santri yang mendaftar. Kemudian yang di Taman Mini juga mudah-mudahan juga santri-santrinya diberikan kecerdasannya untuk menghafalnya, dan juga mudah-mudahan dikasih kesusahan untuk melupakan hafalannya ya, dan mudah-mudahan juga semuanya anak-anak kita sholihin sholihah ya, kalaupun tidak hafal Quran paling tidak bisa mengamalkan isinya. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah ala rabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim irhamna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ij'al tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma silakan ana wa rahmatur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.